Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Tunisya dengan NIM 1908205014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar akuntansi sektor publik. Oke, selanjutnya simak ya penjelasan dari saya. Baik, pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sebenarnya dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik ini memiliki kesamaan dengan swasta, yaitu sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun, dalam tugas tertentu, akuntansi sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Akuntansi sektor publik juga dijelaskan menurut beberapa para ahli. Pertama, menurut Indra Bastian, yaitu akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Yang kedua, menurut Halim, akuntansi sektor publik yaitu kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada tujuan akuntansi sektor publik. Pertama itu manajemen control, yaitu memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Yang kedua itu ada accountability, yang merupakan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang divisi ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik. Selanjutnya itu ada sejarah akuntansi sektor publik. Sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu dalam bukunya Phenom Kam, yaitu mengilustrasikan keberadaan praktik akuntansi sektor publik sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, praktik tersebut itu dihasilkan dari berbagai interaksi antar warga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat umumnya berbentuk pemerintahan atau organisasi sektor publik yang diklasifikasikan dalam semangat kapitalis, peristiwa politik dan ekonomi, serta inovasi teknologi. Pada masa Yunani, pemerintah berkuasa membagi secara adil berbagai pendapatan yang diterima. Nah, dan pada awal abad 15 itu kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris dengan filosofi ekonomi merkantilisme yang bertahan selama 2 abad berikutnya. Dan pada abad ke-21, praktik akuntansi semakin berkembang pesat yang ditandai dengan munculnya bidang-bidang akuntansi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menunjang sejarah akuntansi lengkap tentang sektor publik sehingga terbentuk akuntansi berbasis aplikasi atau akuntansi berbasis komputerisasi. Akibatnya, terjadi peningkatan kebutuhan di bidang akuntansi sektor publik yang didorong oleh otonomi daerah di Indonesia sehingga berkembang pula akuntansi keuangan daerah. Itulah sekilas sejarah akuntansi sektor publik yang membuka wawasan kita tentang perkembangan akuntansi. Selanjutnya, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Nah, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara, yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau APBN kepada DPR atau DPRD. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Format laporan keuangan ini yang disajikan oleh pemerintah ini sangat berbeda dengan format laporan keuangan yang lalu dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD di masa lalu. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah hanyalah terdiri dari laporan realisasi anggaran saja. Fenomena ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, pemerintah kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Selanjutnya itu organisasi sektor publik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang organisasi sektor publik dahulu. Nah, organisasi publik
adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah atau terlegitimasi di bidang politik, administrasi, pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Kata ini termasuk ke bahasa Latin menjadi organisation. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga atau kelompok fungsional. Sebagai contoh, kita mengacu pada perusahaan, badan pemerintah, rumah sakit, atau suatu perkumpulan olahraga. Arti kedua, mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya Profesor Dr. Sondang Paesiagian, organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Selanjutnya juga ada pengertian pengorganisasian. Menurut kamus, istilah organizing berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. Sedangkan pengorganisasian sendiri mempunyai arti yakni sekelompok orang yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian adalah merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Tujuan pendirian organisasi publik. Pertama itu untuk kesejahteraan rakyat karena pada hakikatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan. Yang kedua itu untuk budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya. Selanjutnya, perbedaan organisasi publik dan swasta. Berdasarkan tujuan organisasi, sektor publik itu non-profit dan motif. Sedangkan sektor swasta itu profit motif. Berdasarkan sumber pendanaannya, sektor publik itu ada pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan sektor swasta itu ada pembiayaan internal dan juga pembiayaan eksternal. Pembiayaan internal itu ada modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Sedangkan pembiayaan eksternalnya itu ada utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Nah, berdasarkan pertanggungjawaban akuntansi sektor publik itu ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR atau DPRD, dan juga sedangkan sektor swasta itu ada pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Nah, berdasarkan struktur organisasi, sektor publik itu birokratis, kaku, dan hierarki, sedangkan sektor swasta itu fleksibel yaitu datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Berdasarkan karakteristik anggaran, sektor publik itu terbuka untuk publik, sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik. Terakhir itu berdasarkan sistem akuntansi. Sektor publik itu sistemnya cash accounting, sedangkan sektor swasta itu actual accounting. Persamaan organisasi sektor publik dan organisasi swasta. Pertama, sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara. Kedua, sektor publik merupakan sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ketiga, membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Keempat, menghasilkan produk yang sama, misalnya sektor publik dan sektor swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Kelima, terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Baik, saya akhiri penjelasan dari saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.